Hai The Guardians, apa kabar? Selamat datang di SGN Entertainment, and this is your host Kadek Aidia. Di sini udah ada Kak Adam Halo Lusius. guys. Jadi kita hari ini mau ngomongin soal konspirasi, Kak. Ya, Tapi sebelum konspirasi, apa kabar nih Kak Adam nih? baik selalu. Seperti biasa. Gak ada kata-kata yang lain ya. Kata-katanya selalu kayak gitu. Lebih sibuk aja sih. Sibuk ya bertugas di Wario sama ngurus keluarga aja. Ya. Itu aja sih. Dan kenapa nih SGN baru ada kabarnya nih? Karena kita habis pindahan. Iya, kita baru habis pindahan, habis renovasi guys. Gitu. Iya. Ada rezeki sedikit di situ. Dukung terus ya guys ya. Nah, back to topic. Kita akan ngebahas soal konspirasi nih Kak. Yang lagi rame di mana-mana, yaitu blackout mati listrik. Dan ini berlangsung sekitar 2 mingguan inilah, deket-deket inilah gitu. Jadi di Eropa itu lagi di beberapa negara itu mati listrik. Di Spanyol, di Portugal, tiba-tiba tuh listrik mati total. Jadi nggak cuma listrik, tapi handphone, internet, bahkan seluruh pusat perbelanjaan itu lumpuh. Jadi mall tuh gelap total, nggak ada kasir, nggak bisa transaksi. Jadi semua harus cash gitu. Nah, sedikit trivia juga, di waktu yang bersamaan, Paus Franciscus itu pemimpin umat Katolik meninggal dunia. Yang kedua, pendiri dan ketua WEF itu mengundurkan diri. Di hari yang sama? Di waktu yang berdekatan sih sebenarnya. Nah, terus kemarin di tanggal 2 Mei, di Bali itu padam seharian. Mati total lah listrik itu. Nggak bisa ngapa-ngapain di Bali waktu itu. Nah, apakah ini semua itu kebetulan Kak? Atau ada permainan lah? Kita kan ngomongin konspirasi. Yang Kakak lihat tuh gimana sih Kak? Kalau menurut gue pribadi, ada memang pihak-pihak, mungkin bisa dibilang organisasi atau, tapi organisasi ini ada hubungan kekeluargaan per orangnya. Atau bisa dibilang sekte. Nah, mereka ini memang ada proyek tersendiri dalam mengelola bumi. Kita ngomong bumi ini gitu. Kita nggak bisa ngomong dunia, tapi kita ngomong bumi. Nah, blackout ini itu masuk di ranah proyek mereka, di mana proyek mereka ini berhubungan dengan masa depan. Dan blackout yang terjadi di Spanyol, Portugal ini adalah hanya sebatas tes, pengen tahu reaksi, dan sebenarnya juga tes sekaligus kode untuk semua koneksi dari kelas atas sampai ke bawah bahwa pergerakan udah mau mulai loh. Jadi sebuah tes dan termasuk kode. Di situ. Ya mungkin kita orang yang di luar dari sekte atau organisasi ini atau persaudaraan ini ya nggak tahu apa-apa, tapi mereka tahu apa yang terjadi dan akan terjadi seperti apa. Mereka tahu. Di situ. Karena buat gue pribadi ya, gue kan banyak baca literasi sama lumayan baca kitab suci gitu loh. Ini nih mengarah sesuai dengan yang disampaikan, walaupun seperti kayak teka-teki. Cuman kalau teka-teki ini diartikan itu nyambungnya ke makna yang sama, bahwa akan ada sebuah fenomena bentrokan besar, atau kita sebut ya Perang Dunia 3 itu. Iya. Di situ itu, dan blackout ini adalah salah satu, ada fase-fasenya, timelinenya gitu. Ada timelinenya. Nanti paling ke depan ada lagi. Ini sekarang kan ada bentrok antara India sama Pakistan. Nanti ntar lagi nih Cina Taiwan nih. Udah mulai akan panas lagi situ-situ lagi. Tapi mungkin gue nggak tahu enggaknya dari kasus ini ke Taiwan Cina itu masih ada proses penuntutannya lagi atau nggak ada, atau langsung, gue nggak tahu. Cuman ranahnya pasti ke situ. Jadi kalau gue pikir wah bakal langsung perang dunia, enggak, belum. Sebelum Cina Taiwan yang turun. Jadi jangan nyiapin apa-apa. Iya. Santai aja dulu. Kita pernah konten membership kan soal ini tentang perang dunia ya. Awalnya adalah Cina sama Taiwan Kakak bilang. Kalau teman-teman mau nonton silahkan join membership ya. Iya, itu. Nah Kak, aku kan sempat, Kakak tadi bilang ya timeline ya. Timeline menuju ke arah sana dan kode juga nih gitu. Aku inget ada film The World Behind. Itu tuh mirip banget, bukan mirip ya, kayak sebuah clue lah. Kedepannya itu akan ngontrol dunia tuh kayak gimana. Dibikin mati listrik gitu. Dibikin mati listrik semua sehingga masyarakat tuh bingung. Mau makan gak bisa juga kan. Terus juga
Ya pokoknya semua nggak bisa, masyarakat tuh nggak tahu ada apa di dunia ini gitu, nggak ada TV, nggak ada informasi, bahkan juga kendaraan dikontrol gitu. Menurut Kakak ke depannya ya, bakal kayak gitu juga nggak sih Kak timeline-nya? Ya kemungkinan iya, Hmm. mungkin, tapi kemungkinan besar sih. Jadi Tapi nggak ingat ya, langsung perang kita apa nggak gitu? usah berpikir, Nggak langsung perang apa gitu? enggak. Harusnya sih ya, perang beberapa tempat dulu sih, kan udah ada beberapa tempat krisis, udah mulai krisis, nah baru. Oh. Harusnya sih ya, krisis dulu, beberapa tempat ada konflik, habis itu krisis. Di situ, karena gue juga ngerasain kayak di Konoha aja udah nggak tahu ya, kayak mulai banyak bibit-bibit konflik gitu loh. Iya, iya, iya. Konflik rakyat sama Pemerintah. pemerintah Konoha tuh udah mulai-mulai gitu. Gak apa-apa, kalian sibuk aja duniawi dulu. Masih sempet. Tapi nggak deket-deket ini juga kan? Nggak deket-deketin, jadi kayak pos-posin. Kalau 2030 enggak ya? Pokoknya masih bawa santai aja. Bawa santai aja. Tunggu kode-kode. Nah Kak, aku mau nanya mungkin lebih ke spesifik siapa di baliknya. Kan Kakak pernah ngebahas spesifik tentang komunitas 666 ya? Iya. Apakah itu ada korelasinya Kak? Iya. Bisa dibilang yang gue sebut si pihak lain ini ya keluarga dari 666 orang ini. Boleh gak sih spill dikit tentang? Ya orang pasti udah tahu ya, keluarga besar, salah satunya kayak Rockefeller gitu, salah satunya sih. Tapi nggak, kalau ditanya nggak mungkin ngaku. Iya sih. Paling kita dibilang halu. Dibilang halu gitu. Ya nggak akan ada yang mau ngaku lah. Terus Di situ. Ya ini, ya tapi yang gue suka ya dari sistem dari 666 orang ini nih, sistem yang dulu sama sistem sekarang tuh agak berbeda sistem kerjanya. Kalau dulu tuh dia itu kan main ngangkat orang aja kan, ngangkat orang, terus orang itu bekerja untuk mereka, untuk si 666 orang ini. Tapi karena banyak masalah, banyak keserakahan segala macam, akhirnya sistem kerjanya berantakan banget. Jadi proyek mereka tuh kayak banyak yang gagal. 666 ini adalah maksudnya 666 orang? Iya, dan dia pun mempekerjakan di bawah-bawah ini lagi. Di luar dari 666 orang ini. Bidak kita ngomongnya. Apa bidak ya salah. Bidak-bidak lain lah. Di situ. Dan 666 orang ini sistem kerjanya dulu kayak ngerekrut orang, bisa ngerekrut orang itu, mereka kasih jabatan, kasih uang segala macam gitu untuk menguasai berbagai wilayah gitu, untuk ngejajah gitu, untuk ngumpulin semua prasasti atau benda-benda yang berhubungan dengan pengetahuan itu dikumpulin semua. Tapi pada akhirnya banyak masalahnya itu keserakahan segala macam. Di situ akhirnya sistem itu diperbaiki dengan cara memangkas orang-orang yang mulai nggak penting kan, dipangkas yang kita ngomong zaman dulu ya, masih zamannya penjajahan segala macam tuh. Dari keluarga 666 orang dia kerjasama sama sebuah lembaga agama. Nah, nah semua tuh kondisinya di situ. Nah itu kondisinya lebih aman. Maksudnya kenapa lebih aman? Entahlah ya, gue nggak tahu seperti apa pengaturannya, tapi manajemen orang atau pemilihan orang yang lebih tepat. Di komunitas agama ini? Lembaga. Oh, lembaga agama ini. Apa lembaga agamanya Kak? Nggak usah disebut lah ya. Gitu. Internasional ya? Internasional. Iya, internasional. Di situ. Sebenarnya gue nggak ada masalah sama agamanya ya, tapi lembaganya ini. Dimanipulasi kan? Sudah disusupi. Jadi sebenarnya buat gue nggak ada, gue nggak pernah masalah sama semua agama, nggak ada. Buat gue selagi dia benar, prinsip gue ya, berarti agama Tuhan gue, karena gue nggak pernah mempersempit Tuhan gue soalnya. Gue nggak pernah. Jadi agama itu ya kenyamanan gitu. Mau nyaman di mana terserah gitu loh. Pilihan gitu. Cuman yang bermasalahnya adalah lembaga dan anggotanya yang udah tersusupi ini. Sebenarnya itu yang jadi masalah. Memang lembaga ini dibuat untuk mereka atau sebenarnya memang udah ada, tapi ada penyusup lah, terus mulai pelan-pelan mengubah? Sebenarnya mungkin semua tuh terjadi kayak gini ya, kalau gue perhatiin. Semua tuh awalnya mandiri secara murni, cuman lama-lama tersusupi. Ya awalnya sebenarnya murni, cuman ujungnya tersusupi juga.
sama orang-orang awal muasal. Kita ngomong kayak ya ini kan percontohan. Misalkan kita ngomong ya sebuah organisasi besar misalkan, awalnya kan pendirinya masih orang normal segala macam gitu. Terus tiba-tiba masuk orang-orang yang kerja di situ, mungkin punya pemahaman baru segala macam, terimprove ya, berubah pahamnya akhirnya gitu. Paham. Di situ sih. Ya lebih situ ngerti sedep sih. Jadi yang keren buat gue sih sistem kerja gini keren. Kerennya adalah orang nggak akan sadar dan nggak akan ngeh dan nggak akan menuduh. Halus ya, susah kalau menuduh juga. Iya. Gitu. Iya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada salah sama agamanya, sama ritual gue nggak ada urusan. Yang ada urusannya adalah orang-orang yang udah nyusup ini dan merusak oknum-oknumnya ini itu sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Oke. Kan kakak bilang ini adalah timeline mereka ya. Ada nggak sih korelasinya dengan kematian dari Paus Franciscus ini, Kak? Jadi kemarin tuh gue nonton Conclave sama Nine Warrior. Iya. Cuman awalnya gue tuh punya feeling ya. Entah dari mana aja tuh sistem gue tuh kayak masuk data gitu. Intuisi, insight gitu ya. Iya, yang gue nggak pikirin sama sekali. Cuman data itu masuk aja. Di situ data itu masuk. Nah, salah satu yang masuk itu adalah film Conclave ini. Terus kita nonton. Pas gue nonton itu, gue ngerasa ini kayak kode. Ini kayaknya mewakilkan sebuah proyek masa depan. Kalau kita memperhatikan film tersebut, banyak makna tersirat. Satu yang gue tahu tuh adalah ada kura-kura masuk tempat suci gitu, atau tempat administrasi tapi di lembaga agama gitu. Nah, kura-kura itu sebenarnya kan kalau di Cina dulu, kerajaan Cina kuno tuh kayak dia tuh kayak mediar untuk meramal. Di situ. Jadi kura-kura itu kayak media untuk meramal masa depan. Nah, di situ kan diceritakan salah satu tokoh utama meninggal. Dan sekarang tiba-tiba ngerti kan? Dan film itu udah lama sebenarnya. Dan film itu buat gue tuh kayak menjelaskan tentang aib di sebuah lembaga agama. Tapi yang gue bingung kok lembaganya nggak kontra, nggak masa tersinggung gitu. Nggak ngerasa kayak teguran aja, sebatas teguran atau mengingatkan untuk tidak membawa atau menggiring gitu. Hanya tulisan aja atau apa kan itu kan kita udah ngerasa kayak oke, itu ada berarti kan ada sebuah penjelasan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Di situ. Nah, di situ tuh di film itu dijelaskan bahwa banyaknya ada politik di dalam sebuah lembaga agama. Gitu kan? Iya. Politik di lembaga agama yang menggiring bahwa lembaga agama tuh nggak suci. Di situ sangat amat kusut di situ. Padahal lembaga tersebut yang paling wah lah ya. Iya, kalau gue tuh paling wow dan paling ya tua kan di antara yang tua gitu. Tapi ini konspirasi ya guys, bukan keadaan menuduh. Konspirasinya ini kalau ini konspirasi. Konspirasi. Karena buat gue sih film ini kayak banyak kode. Dan yang gue bingung tuh sebenarnya gue inget banget, gue bilang di salah satu dalam penelitian gue juga, gue tuh curiga bahwa Antichrist atau Dajjal itu sebenarnya wanita. Dari situ bukan pria. Kenapa? Kenapa kakak bilang kayak gitu? Gue tuh mempelajari hukum-hukum ya, sistem di mana sistemnya ada hukum-hukumnya. Terkadang di sebuah kondisi hukum-hukum itu berbenturan, hukum-hukum dunia. Jadi di dunia itu sebenarnya banyak hukum, banyak sistem yang nggak ke indera sama kita, cuman itu ada. Contoh kayak karma, itu adalah sistem dan itu ada, hukum itu ada. Hukum kalau misalkan ada manusia yang dekat banget sama Tuhan, kalau dia minta apa-apa tuh langsung kayak kecapai, minta makanan, minta apa segala macam, toto dia ngomong pengen, toto tiba-tiba ada. Orang-orang yang dekat sama Tuhan kan ngerti ini. Iya. Di sini dia akan ngerti fase ini gitu, pengen apa gitu. Nah di situ karena gue mengerti banyak hukum dan di sini gue akhirnya makin sadar orang yang manusia yang gampang banget kemanipulasi ya sama energi the monster itu bukan pria. Tapi wanita, dan dia bisa benar-benar kayak menyatu dengan energi the monster itu wanita sebenarnya karena menggunakan perasaan ya. Iya. Kenapa? Karena the monster itu sebenarnya nyerang hati, nyerang roh kita. Karena roh itu, di dalam roh itu, roh aslinya suci, roh itu aslinya suci, cuman di dalam roh itu ada dua unsur the monster sama universe.
Dikatakan suci kalau seimbang. Kalau nggak seimbang, ada masalah di situ poinnya. Nah jadi yang gue pikir berarti sebenarnya sejatinya berarti Antikris sama Dajjal itu berarti wanita yang masih punya garis keturunan. Atau yang punya kapasitas atau yang masih ada hubungan dengan darah gitu. Hubungan darah dengan siapa? Ya salah satu pemimpin garis keturunan Nabi lah. Situ. Nggak ada spesifik siapa ya? Nggak bisa aku sebutin dari situ. Karena gue tuh cuma mikir kayak ini, di kitab suci manapun dan di sejatinya ya, kalau kita benar-benar mengerti kebijaksanaan kayak gini, dia sama Antikris sama Dajjal sama seperti Nabi katanya. Sama seperti Nabi. Bisa menghidupkan orang, bisa nyembuhin segala macam bla 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 segala macam gitu. Intinya dia sama seperti, jadi punya kemampuan yang sama seperti Nabi. Berarti dia masih keturunan. Kan kita ngomong DNA, kita juga harus hubungkan pemikiran kita sama sains di situ. Berarti yang bisa mengalahkan? Ya bapaknya lah. Ya di situ. Jadi poinnya di sini adalah Antikris Dajjal tuh kalau gue lihat ada kewanitaannya di situ. Tapi kan di film Conclave itu yang utama, jadi pemuka agama yang utama di lembaga tersebut adalah kelaminnya ganda. Di situ. Berarti sebenarnya mirip-mirip dengan yang hipotesa kakak ya? Iya, di situ. Gue pas nonton tuh kayak gue diam sejenak kayak ya akhirnya gue nyuruh anak-anak warrior nonton semua. Nonton, pelajari di situ. Karena nggak mungkin di saat wanita berkuasa sama pria berkuasa, beda yuk. Buat gue menjatuhkan pria berkuasa itu gampang. Itu gampang ketimbang cewek yang berkuasa. Kenapa? Nggak ada kelemahan. Apalagi kalau dia punya power independen yang kuat, itu susah. Ya contoh aja. Siapa nih? Yang kemarin meninggal, Ratu ini nih. Nah. Cuman pikirin. Gue harus mengakui ya kalau wanita independen yang menguasai itu susah nyari titik kelemahan. Jadi itu apalagi kalau kemelekatannya bukan lawan jenis, wah atau gak berat. Apalagi kalau kuasa atau uang. Itu berat. Di situ. Berarti grup 666 ini ada di kelompoknya si Antichrist, si cewek ini. Mereka bekerja sama atau gimana nih Kak konsepnya? Intinya wanita ini buat gue udah lahir. Udah lahir. Ya, gue gak ngerti lah ya dia ganda atau gimana. Intinya ini orang udah lahir. Makanya udah pergerakan udah mulai. Pergerakan udah mulai. Ya, dan dia itu adalah salah satu orang yang menguasai 666 orang ini. Dan justru dia yang utama. Apakah dia ada di dalam lembaga keagamaan ini sekarang? Gue gak tahu depan. Harusnya dia di balik layar dulu harusnya. Dan ya, tapi gue nggak tahu nih skema mereka ya. Harusnya secara politik yang gue pahami harusnya di belakang layar dulu sampai mulai krisis, baru dia muncul. Makanya dia soal jadi penyelamat. Kalau sekarang jadi penyelamat ya orang nggak akan percaya, malah ada orang akan mikir kayak, ini orang langsung bikin Dajjal nih Antichrist nih, ngerti gak sih di situ. Mungkin perspektif gue akan berlawanan sama banyak kitab suci. Kan dibilang kan kitab suci kan cowok kan. Nah, sekarang gue mikir gini aja ya, kalau lu adalah 666 dan lo tahu di pedoman adalah akan ada pemimpin lo, ya pasti mereka juga akan memilih yang something yang akan diterka orang, ngerti gak ya? Ngerti ya? Mereka juga pasti main politik di situ. Jadi buat gue sih dia perempuan sejatinya. Makanya gue bilang orang kalau baca kitab suci tapi dia nggak punya kebijaksanaan dan pengetahuan tuh kayak jadi obses sama tulisannya itu sendiri, ngerti gak sih? Mentah-mentah gitu ya? Mentah-mentah. Padahal setiap kalau kalian paham ya, setiap tulisan di kitab suci teka-teki. Itu sengaja biar semua orang nggak bisa ngerti dengan tepat. Ada beberapa rahasia yang kayak teka-teki biar orang nggak bisa baca dengan tepat. Karena andai kata orang jahat yang tahu, orang ini bisa mengetahui sebuah pengetahuan dan energi di kitab suci ini. Ngerti kan? Dia akan bisa memahami sebuah sistem di dunia ini. Karena di dunia ini banyak sistem.
ya. Jadi kita ngomong gini pemahamannya, bumi itu tempat kita hidup. Kita hidup di dalam bumi. Cuman kita ngomong sejatinya, roh kita tuh hidup di dalam dunia ini. Ngerti nggak? Di bumi kita hidup secara materi, roh kita hidup di dalam sebuah dunia. Nah, dunia ini terlalu banyak relatif, banyak perspektif, banyak sistem, banyak hukum-hukum. Contoh kita ngomong benar. Ya, menurut gue yang benar kan. Menurut yang benar. Iya. Kebenaran juga ada tiga anyway. Jadi relatif kan. Jadi makanya gue bilang kayak roh kita tuh hidup di dalam dunia. Dunia itu banyak sistem. Mungkin yang gue sampaikan berat, cuman ya realitanya kayak gitu. Kalau kita berfokus pada sebuah tulisan yang terjadi sama kayak di TikTok, debat agama, itu yang gue ketahui. Nah, jadi si Antichrist ini, dia itu tuh yang bakal mencoba mengontrol pemikiran banyak orang ke depan, cuma nanti. Berarti secara nggak langsung emang sengaja di-set biar kita krisis, biar kita susah. Terus si Antichrist ini keluar sebagai penyelamat gitu. Ya. Nah, yang sebenarnya gue pikirin itu tuh kayaknya apa ya? Yang ini gue belum tahu apakah sudah ditemukan atau belum ditemukan frekuensi yang menghubungkan dunia bangsa jin. Jadi robot-robot itu nanti dihubungkan sama frekuensi dunia jin. Jadi akhirnya dunia jin akan ada fisik di bumi kita. Kayak gitu. Wah. Ngerti kan? Jadi punya nyawa dong si robot itu? Iya, bukan nyawa, dia punya kesadaran. Berarti kesadaran itu bukan sistem, bukan data, bukan AI, tapi itu adalah si jin itu. Pembuat AI aja, ada statement dia kalau nggak salah, dia tuh cuma bisa menghubungkan, tapi dia nggak tahu sistem kerja aslinya. Gimana cara data itu bekerja, dia nggak tahu. Kebayang nggak? Dia cuma merakit, dan sistem kerjanya di luar dari apa yang dia ketahui. Dia nggak tahu. Iya. Aku tertarik sama yang menghubungkan teknologi, misalnya robot benda mati sama jin gitu ya. Kenapa kakak bisa kepikiran ke sana? Karena proyek bangsa iblis, kita ngomong iblis fisik ini kan punya proyek ya. Punya proyek untuk mengeluarkan bangsa jin dari dunia kehampaan atau dunia demonster itu untuk mengadakan perang langit lagi. Berarti kan? Dari situ. Awalnya gue pikir tuh kayak zombie ya. Dia menggunakan manusia. Ternyata banyak, gue ngerasa kayak enggak pakai manusia ternyata. Karena kalau pakai manusia tuh dia cuma bisa bertahan dan punya daya tahan tubuh tuh kurang. Iya, enggak powerful lah ya. Dari situ. Jadi dia tetap akan ada. Zombie ini tetap akan ada, cuman hanya untuk cepat melenyapkan banyak manusia aja. Dia berarti prajurit paling bawahnya gitu. Iya, jadi prajurit paling bawah itu zombie, kedua itu robot. Nah, yang di atasnya orang 666 orang. Nah, di situ ngerti kan? Wow. Di situ karena kayak orang nggak akan nyampe pikiran. Gue tuh kan ngerti banget roh manusia ya. Gue coba untuk memahami gitu. Jadi roh manusia itu emang terus banyak data. Gitu. Gue sekarang nggak ngebahas, gue nganggep bahwa semua tuh yang berhubungan dengan bisnis, enggak. Buat gue semua tuh adalah data atau sistem. Termasuk roh itu sendiri ada sistem di sudut pandang gue sekarang gitu. Nah, di sistem ini sebenarnya nggak bisa terlalu kuat menahan energi besar di roh manusia ini. Jadi mungkin dia bisa aja ngubah roh manusia ini dengan cara memperbesar energi demonsternya, hingga energi demonster itu jadi portal. Jadi kerasukan sejatinya bukan dari luar ke dalam ya, tapi dari dalam keluar. Nah, selama ini kan pemahaman kita dari luar ke dalam kan, kerasukan. Ada makhluk lain. Sebenarnya enggak, aslinya sejatinya itu dari dalam keluar. Sejatinya kerasukan ya. Gimana tuh maksudnya dari dalam? Jadi roh lu bayangin, ada portal di sini, tiba-tiba ada entitas keluar. Gitu. Awalnya entitas demonster itu, makin lama makin eksistensi yang keluar. Makanya kadang-kadang dalam kerasukan itu sering mengaku si Tony, Abdul, Ani, ya banyak sebenarnya itu. Ngaku Abdul. Ya, karena di portal demonster itu kan banyak eksistensi yang tersesat. Orang-orang yang tersesat di situ. Otomatis keluar dong.
untuk mencoba menguasai si manusia ini. Cuman kapasitas dari manusia itu terbatas. Jadi kayak memang dia nggak didesain untuk kayak dikuasai gitu. Emang dia nggak didesain untuk itu. Akhirnya buat gue dia cuma bisa bertahan berapa lama doang, kerasukan sebentar doang. Gitu, untuk sebentar doang gitu. Tapi ini yang benar-benar kerasukan ya, bukan kita ngomong orang ini lagi dramatisir, beda kasus nih. Ya, kita harus lihat dari kita ngomong dari sudut pandang kerasukan asli, sudut pandang supernatural tapi asli ya. Di situ. Sama robot nih berarti. Enggak, jadi gue kasih tau lu portal kan. Jadi akhirnya manusia, karena dia nggak punya kapasitas bertahan lama, akhirnya buat gue manusia yang udah jadi monster ini nggak bisa dikendaliin sama mereka. Ya, yang bisa dikendaliin adalah robot. Ngerti. Nah, kalau tau gue sih zombie pun itu hanya konteksnya lebih ke bakteri harusnya sih, lebih ke bakteri. Oke, lebih ke virus. Lebih ke virus. Penyakit nah, gitu ya. Iya, lebih ke situ. Sebenarnya gue menemukan banyak hal, cuma gue nggak bisa nyampe di sini semua. Kayak gue takut mereka nggak ketemu. Aku ngerti. Aku setelah habis baca nih ya, di China tuh lagi ada robot kepintarannya itu bisa menggantikan guru. Jadi di sana tuh udah mulai guru-guru tuh digantikan oleh robot juga. Iya. Lu bayangin kan? Ya semuanya sih. Bayangin kan, bangsa jin, satu frekuensinya tersambung gitu kan, ke alamat yang tepat, ke robot. Ya mungkin bisa sih mulai. Dia udah punya database pengetahuan. Ngerti kan? Iya. Berarti kayak film-film itu terinspirasi juga ya? Apa emang itu sebenarnya visinya mereka? Mereka tuh udah tahu, balik lagi. Tujuannya udah tahu sebenarnya. Mereka tuh udah banyak pengetahuan. Pengetahuan yang sudah dicuri itu dibawa ke sebuah tempat di lembaga agama besar. Oke. Ngerti kan? Ternyata lembaga besar itu pusatnya lah. Pusatnya sekarang. Orang nggak akan percaya. Sulit ini. Ya mungkin akan dihujat ini. Ya kan susah, sulit gitu. Kan gue bilang masalahnya bukan agamanya. Ngerti. Di situ. Ya sekarang gue tanya sama tempat yang teraman adalah nyimpen di mana? Tempat yang nggak bakal dicolek orang kan. Kalau dicolek perang dunia kan. Dicolek orang pasti perang kan. Perang lagi kan. Kan pernah terjadi perang kan. Nah, jadi tempat yang aman nyimpen sesuatu tuh biar nggak ada pemikiran yang aneh-aneh, ada tempat ya yang sebuah lembaga yang dianggap suci. Gila nih jadi kemana-mana nih Kak, insightful banget nih. Ya iya. Pokoknya yang harus kalian tahu, zombie itu di pasukan bawah, di atasnya itu adalah robot baru yang namanya ini. Terus manusia kita di mana? Kita di mana sekarang? Terus kita di mana? Ya kalau kita nggak ya antara bertahan enggak. Gitu aja sih pilihannya. Memang kan tugas mereka tuh sebenarnya gini. Bahkan kalau buat gue mereka tuh nggak nganggap kita tuh ada bahkan sebenarnya. Kalau dibilang kayak mau bersuara konspirasi apa sih, sebenarnya akan didengar ya mereka karena mereka nggak peduli. Kita NPC aja. Iya, sejatinya tuh kita hanya budak mereka untuk membantu mereka melaksanakan perang langit lagi, udah selesai. Di situ. Oke. Perang langit lagi, udah. Karena ya logam kan bisa bertahan, bisa banyak bertahan gitu loh. Di situ. Ya, karena mereka udah belajar di perang langit yang dulu kan. Serangan itu by frekuensi. Pokoknya by frekuensi, by elektromagnetik dan segala macam. Mungkin, nah gue nggak ngerti sistem robotnya gimana. Gue nggak tahu udah di-upgrade seperti apa, gue nggak ngerti. Robot-robot ini dibuat di suatu negara atau di suatu komunitas itu Kak? Kan ada juga negara-negara yang mengembangkan teknologi robotik. Perusahaan mereka lah. Mereka punya sendiri? Mereka punya perusahaan sendiri. Mereka kan investasi. Investasi kemana? Cuman sebenarnya biasa kan sama mereka paling gede. Biasa kan kayak gitu. Ya punya dia lah. Bilangnya sih punya suatu negara, tapi sebenarnya mereka yang... Ya semua perusahaan biasanya. Kayak perusahaan ya kayak gitu. Kan buat investor siapa lagi? Mereka juga. Politik lah. Yang gue tau kayak gitu. Wow. Jadi mereka tuh udah teknologi mereka tuh udah wow semua, gue juga ngerti, cuman di hide aja sama mereka. Oke. Gue tuh mungkin agak sulit memang menyampaikan kayak
orang umum dengan menjelaskan soal konspirasi gitu. Karena mereka kan banyak dapat data. Gua kan nggak data, gua intuisi. Ngerti kan? Intuisi dan literasi kitab suci, nggak data di internet. Iya. Gua nggak terlalu ngikutin kalau gua. Di situ awalnya kan, dan termasuk ini jebakan Batman juga sih. Kenapa jebakan Batman? Gue tuh kemarin negor anak-anak Warrior bahwa kayaknya banyak perubahan di konsep Warrior. Awalnya kan mereka mencari informasi di media sosial. Cuman di media sosial tuh semuanya tuh kayak tempat sampah kan. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang manipulasi, ada yang benar. Lu bayangin. Nyampur. Lu bayangin. Lu mau ngambil yang mana? Sulit. Akhirnya gue alihin mereka ke literasi aja, kitab suci, karena harusnya nggak jauh-jauh dari sini. Banyak banget informasi, acak banget ya. Selalu ada hal baru yang negatif setiap hari. Dan dampaknya tuh efek samping, mereka mabok pengetahuan. Iya. Jadi berapa anggota pencarian informasi itu kayak pada mabok. Malah stres. Karena kebanyakan pengetahuan tadi kan, terus nggak tahu mau yang mana dulu. Contoh, gue ngedapetin salah satu kelompok yang bakal menghilangkan eksistensi agama. Kelompok ini ada di Konoha. Iya. Yang lumayan punya power ya. Ya itu yang background siapa? Militer Konoha. Iya. Nggak ada yang sadar kan? Si M itu. Intinya jadi gini susunannya ya. Komunitas si 666 ini nge-hire berapa orang di militer, tapi pakai sudut pandang yang masuk akal. Untuk logis dan pada akhirnya mau membiaskan sistem agama. Gitu. Karena mereka tahu akan ada bentrok antara sebuah agama dan militer nanti di Konoha. Lo tau kan di Konoha pernah ada kayak, bukan wajib militer, di sana ada sekolah militer di Konoha kemarin kan. Lo pikir buat apa? Militer tuh ngendus akan ada bentrok. Karena ada bibit-bibit nih perang agama. Berarti di pihak yang kakak bilang ingin membiaskan agama itu pihak yang mana? Itu salah satu cara mereka untuk mengurangi bentrok besar atau pemikiran itu dengan cara membiaskan agama. Membuat agama itu menjadi sains gitu. Iya. Jadi seolah-olah nggak ada nilai mistikanya gitu loh. Nggak ada nilai kesuciannya. Spiritualnya tuh nggak ada, semuanya tuh by data gitu. Nanti kan di situ jadi akhirnya tersortir nih gitu. Cuman itu mungkin salah satu solusinya. Cuman nggak tahu ke depan gimana. Paham. Di satu sisi mungkin baik untuk negara Konoha, tapi di sisi lain nggak tahu side effect-nya ini gimana nih. Gitu ya. Jangan kira mereka nggak ngobrol. Nih kelompok satu agama ini kan juga ngebentuk kayak bukan kerajaan, kayak kelompok. Kelompoknya besar loh. Agama? Iya. Jadi kan ada salah satu agama di Konoha ini sebenarnya. Itu untuk kelompok di luar dari yang seharusnya di agama kita. Kelompok apa ya, Kak? Ya kelompok yang pengen tetap berkuasa. Yang nggak mau direndahkan gitu loh. Ini tetap kayak menguasai. Makanya waktu kemarin ada sebuah organisasi besar yang mau melumat negara Konoha, tau kan? Pernah ada tuh, terus dibubarin. Nah sebenarnya itu masih ada dan masih gerak. Jadi kelompok ini dibubarin akhirnya karena udah berbau radikal. Berarti concernnya negara Konoha itu bukan di Perang Dunia dulu ya? Berarti malah concernnya Konoha itu di internal Konoha sendiri dulu gitu maksud kakak? Sebenarnya jadi OKG itu pusing loh ya. Orang kan cuma ngeliat media sosial ya. Kalau gue tuh ngeliatin dari banyak sudut pandang gitu ya. Ibarat nih beliau ya. Ini diserang sama banyak orang yang punya kepentingan gitu ya. Baik itu kelompok maupun pribadi. Dan kelompok di Konoha tuh banyak banget. Ada partai lah, ada organisasi lah, ada elit lah. Kebanyakan. Dan kadang-kadang berbenturan, gitu kan.
Nah tapi orang nggak ngeh ini. Nah itu nggak ngeh ini, di sistemnya udah rusak ya. Pas gue cek kayak memang terpilih berdasarkan sebuah kelompok itu tuh berbahaya memang. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau sedangkan kelompok itu mencari dananya karena ada kepentingan, ngerti gak sih? Iya. Otomatis di saat dia terpilih menjadi pemimpin atau Hokage tadi, dia punya hutang budi sama kelompok ini. Ujungnya ngikutin kelompok ini. Sorry. Kelompok ini, ngerti ya? Harusnya teman-teman ngerti lah ya kita pembahasannya kemana ya, penuh dengan teka-teki, penuh dengan kode, semoga paham lah ya. Iya, karena buat gue bahaya banget. Iya. Orang-orang ini, jadi lu bayangin ada jadi militer ini pakai YouTuber sekarang. Pakai YouTuber untuk mengubah mindset tentang masyarakat, agama ke masyarakat gitu loh. Soalnya semua itu berhubungan dengan sains. Di situ sedangkan mereka nggak bisa menghubungkan antara sains dan spiritual, mereka nggak bisa hubungin sebenarnya. Karena itu dua hal yang berbeda juga kan. Sebenarnya berbeda. Sebenarnya buat gue yang orang lapangan supranatural ya, beda yuk. Gue nggak bisa hubungin gitu loh, nggak bisa. Ibaratnya tuh balik lagi gue bilang kan, raga gue atau fisik gue memang hidup di bumi, cuman roh gue hidup di dunia ini. Ngerti kan? Jadi beda sebenarnya. Iya. Jadi kita juga harus lebih aware sama konten-konten yang terlihat positif mungkin. Sekarang ini semua kelihatan positif loh, cuman kayak absurd, malah menjebak. Iya. Di situ. Dan belum tentu itu bener loh realita yang disebutkan sama mereka gitu. Kan gampang dibelokin kan sebenarnya suatu sains atau hasil pemikiran gitu. Buat gue gini ya, sekarang kalau kalian ngerasa ragu, better nonton yang ragu tentang pencarian spiritual. Iya. Better kalian nonton yang lucu-lucu aja deh. Iya, yang entertain ya. Yang lucu-lucu ya kita ngomong ya. Daripada kalian nonton nyari YouTube spiritual supernatural, cuman ujungnya itu nyesatin. Iya. Better jangan. Benar. Saran gue malah better kalian kalau lagi capek atau apa ya nonton yang lucu-lucu aja. Hiburan apa ya, komedi. Kecuali kalian udah nemu konsep yang tepat. Nah memang ini butuh dikritisi banget. Tinggal kalian pilih sendiri. Dari situ tepatnya. Intinya yang benar-benar nyari informasi yang baik. Dari situ, bukan untuk benar-benar cuma kepentingan dia aja gitu. Dari situ. Susah. Pas gue lihat awalnya gue pikir kan gue pikir akan bergesek kan. Kayak gue pikir kan ke depan tuh ada kemungkinan bergesek antara kelompok ini sama El Warrior. Memang ternyata kita belum siap. Gue kayak berdoa ke Allah tuh kayak gue belum siap. Ngerti. Karena balik lagi kan, anak-anak luar itu kan kesadarannya kan nggak semuanya sama, beda-beda gitu. Ada yang baru masuk kan, jeda waktunya beda-beda. Ada yang udah masuk udah lama dari tahun kemarin, ada yang tengah tahun, ada yang awal tahun. Jadi kayak butuh kematangan gitu. Itu doang. Jadi pada akhirnya kayak jangan dibentukin dulu. Bentukin enggak. Iya. Anyway, aku juga sekarang udah nggak pernah ngeliat berita sosmed yang Konoha gelap atau apa. Kayaknya semua tuh setiap hari ada aja berita negatif, setiap hari ada aja berita yang aneh gitu. Karena supaya data lo rusak gitu. Iya. Data lo rusak. Bener tuh, setuju. Kalau data lo rusak, lo hidup penuh ketakutan pada akhirnya gitu. Kebencian juga. Kebencian segala macem gitu. Mending kalau lo punya kesadaran tinggi, baca informasi ya bisa aja lo jadi lebih, ya udahlah gitu, lebih berserah kan. Nah, tapi kan di saat banyak orang yang masih awam malah ketakutan, ngerti gak sih? Iya. Malah ketakutan. Makanya kita kan kadang di SGN ini kan suka ngasih informasi tapi nggak obses. Kita ngasih spill biar ada kebangun mental lah. Kebangun mental pelan-pelan. Jadi kalau terjadi nggak terjadi ya terserah lah gitu ya. Tapi kewaspadaan tuh penting gitu. Gue juga kayak gitu, maksudnya kayak gue nggak ada kepengenan apapun terjadi tentang orang dunia tiga tuh gue atau nggak selalu kepengenan gitu. Gue nggak obses. Cuman gue tipe orang yang selalu sigap aja. Jadi terjadi
gue udah siap, nggak terjadi, seneng. Setuju. Ngerti kan? Yang penting prepare ya. Penting Kita prepare. tahu prepare harus ngapain. Jangan sampai tiba-tiba kejadian dan lo bingung. Habis udah, ya kan? Oh berarti semua itu benar ya kan? Betapa kayak penyesalan tertinggi lo di saat lo sadar itu aja. Penyesalan tertinggi kalau berada di saat itu. Nah, dan gue tipe orang yang nggak mau kayak gitu ya. Buat gue laki-laki di fase itu nggak keren buat gue nih, karena di saat itu nggak bisa, lo nggak bisa melindungi siapapun. Ngerti. Dan itu buat gue nggak keren, ngerti nggak sih? Lo nggak bisa melindungi pasangan lo, anak lo, keluarga lo, siapapun di situ di saat fase itu, dan lo nggak berguna cuy. Iya. Makanya gue bilang laki-laki di saat itu nggak keren. Bayangin aja kan, dia sibuk dengan dunia sendiri, tahu-tahu nggak ada apa-apa lagi. Uang nggak ada arti. Iya, nggak ada arti. Terus kesedih mana-mana kayak nggak ada preparation. Ngerti kan? Iya. Ya udah, nggak ada arti kayak. Jadi yang laki-laki, yang rasa laki-laki, jadi lo keren nggak? Ya kalau ya intinya kewaspadaan penting. Jadi ya kan istilahnya suami siaga ya. Suami siaga katanya kan pernah dia. Suami siaga atau papa siaga atau anak laki-laki siaga, ya siaga aja. Gitu. Jadi ya siaga itu penting. Dari situ, tapi nggak usah obses, nggak usah ambisi, nggak usah ketakutan, biasa aja kayak gue kayak, gue harus ngapain, step mana gue harus bersiap, gue udah poin di situ kan, step mana gue harus bersiap. Nah ngomongin persiapan ya, kayak banyak milioner, bilioner, triliuner di dunia ini udah prepare soal bunker, kayak Bill Gates, terus juga ya mereka lah. Kita tuh perlu nggak sih untuk prepare soal pangan atau prepare untuk soal hal ini kan? Beberapa anak luar itu sebenarnya ada yang sampai kayak, bang lu gimana, lu aman nggak, lo cari tempat aman. Ntar gue bingung tempat aman di mana ya. Ya mungkin di desa, di kampung yang kayak bisa bercocok tanam mungkin. Gue tipe belief system gue ya. Di saat data lo rusak, energi lo rusak, ya udah lo nggak selamat. Terusnya kayak gitu aja. Kalau data lo rusak, energi lo rusak, lo gak akan selamat. Ya itu aja. Niat lo buruk kayak pengen jahat sama orang segala macam, udah lo gak akan selamat. Mau gimana pun tempat lo, mau lari kemana pun lo. Berarti ini tergantung keberuntungan. Ya, makanya gue gak tahu tertarik. Ngerti. Gue tuh mencari itu. Jadi kayak konteksnya adalah menghindari banyak hal yang berhubungan dengan kemelekatan, karena di situ kayak celah jadi gue akan cari apapun nggak ada melekat ke benda, ke makhluk atau kemanapun itu. Gue nggak mau obses jadi itu. Jadi intinya ya cari keberuntungan lo sendiri. Di situ poinnya, karena tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali diri kita. Coba lu lo kan sekarang iseng ya, peta Konoha gitu. Kalau udah ngomongin bentrok agama, lo mau lari kemana? Mana? Nanti kita nggak bisa. Satu ini pasti kemana-mana ya. Dalam hitungan jam itu pasti udah rame. Udah udah hukum rimba semua lah ya. Coba pikirin sulit biasa tuh. Pokoknya gitu aja ya. Kalau blackout yang dari perspektif gue itu adalah salah satu yang ini adalah ada pihak yang memang menginginkan ini. Jadi bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba aja atau sebuah kayak ya permasalahan yang berhubungan dengan teknis ya, bukan. Sebenarnya memang ada pihak yang menginginkan ini terjadi gitu. Cuman gue nggak tahu sistemnya gimana. Cuman ini salah satu track atau fase mereka dalam menuju ke depan. Ini kayak kode start nih gitu. Iya. Di situ kayak kemana-mana nih kita. Iya, mohon maaf. Oke, dari semua kode-kode ini ya sekarang simpulin sendiri aja, apakah ini suatu konspirasi atau malah beneran atau fakta. Pokoknya gini aja, kita gak usah obses. Kita semua, gua, Ayu, sama kalian, gak usah obses. Kita santai aja, yang penting kita siaga. Kita resepin nih informasi dari ini, ambil. Terus segala macem gitu. Yang sesuai ambil, yang enggak jadi buang. Itu aja. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton kita terus. Dan juga jangan lupa untuk komen kita better ngomongin apa ke depannya. Oke. Bye.
Bye.